Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa diberi keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan rutinitas ini dengan baik. Oke. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bab 3 yaitu menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, dalam peta konsep kali ini memang kita akan membahas tentang keberkahan dan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Ada dua, yaitu indahnya menghormati kedua orang tua, kemudian taat kepada orang tua dan guru. Kemudian dari rasa hormat itu kita bisa mengambil keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru, sehingga menimbulkan sikap mulia atau akhlak mulia, yaitu menghormati kedua orang tua, menghormati guru, patuh kepada kedua orang tua dan guru, menyayangi kedua orang tua dan guru, membantu kedua orang tua dan guru, ikhlas dalam membantu orang tua dan guru. Oke, namun pada tayangan video kali ini kita hanya akan membahas tentang birrul walidain atau kaitannya dengan menghormati kedua orang tua dan taat kepada kedua orang tua, atau dalam istilah Arabnya disebut birrul walidain. Sebelum kita ini lahir di dunia, berada di perut ibu selama 9 bulan lamanya. Saat hamil, badannya lemah, bertambah lemah, semakin susah. Itu memang yang dirasakan oleh orang yang hamil atau ibu yang sedang hamil. Ketika melahirkan, nyawa menjadi taruhannya. Setelah kita dilahirkan, ibu merawat dan membesarkannya. Ketika kita lapar, ibu segera memberikan ASI, menyuapi dengan penuh kelembutan. Ketika kita sakit, ibu segera memeriksakan ke dokter atau bidan agar segera sembuh. Nah, seorang ayah memang bekerja keras demi menghidupi keluarganya. Letih dan kepanasan tak membuat menyerah. Semangat yang membara, motivasinya itu kuat untuk membahagiakan keluarga. Peran ibu dan ayah begitu besarnya, kasih sayang kedua orang tua kita tanpa pamrih, mengingatkan agar anak-anaknya solih-solihah, tumbuh sehat, kuat, cerdas, dan menjadi anak yang berbakti. Jasanya besar dalam kehidupan kita. Setiap hari berdoa kepada Allah Ta'ala agar anak-anaknya selalu berada dalam lindungannya. Kasih sayang orang tua tak ternilai harganya. Memang Rasulullah banyak mengistimewakan kedua orang tua. Diibaratkan apabila dunia dan seisinya digunakan untuk membalas budi kedua orang tua, tak sepadan dengan pengorbanannya. Al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa'adhi' dalikal bab aw ihfadhu. Orang tua adalah pintu surga yang paling baik. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Selain itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uhadditsukum bi akbaril kabair. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa 'uququl walidain. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa yang paling besar? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau berkata, mempersekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Selain itu, Allah dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.
jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada kedua perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Kewajiban seorang anak memang harus berbuat baik kepada ibu bapak, bertutur kata yang lemah lembut, mendengarkan baik-baik nasihat orang tua, jangan memotong pembicaraan. Nasihat-nasihatnya memang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berusaha menampilkan sikap terbaik-baiknya. Memang ada keberkahan menghormati orang tua. Memang kedua orang tua merasa senang dan bangga. Orang tua selalu mendoakan anak-anaknya kepada Allah Ta'ala agar mendapat perlindungan serta kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis juga, ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Dengan itu al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Ada lagi hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa kemuliaan seorang ibu. Anjadi qala qultu ya Rasulullah man abarru qala ummuka qala qultu summa man qala ummuka qala qultu summa man qala ummuka qala qultu summa man qala summa abaka summal aqraba fal aqraba. Saya tanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, siapa yang paling berhak saya sikapi dengan sebaik mungkin? Jawab Rasul, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Lalu siapa lagi? Baru kemudian bapakmu, keluarga terdekat, dekat, dan seterusnya. Firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insana biwalidayni hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli wa liwalidayka ilayya masyir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku Allah dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Quran Surat Luqman ayat 14. Sebagai anak wajib menaati kedua orang tua. Ketaatan anak kepada orang tua itu bisa disebut sebagai birrul walidain. Berbakti kepada orang tua termasuk salah satu amalan paling mulia dalam agama. Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, amalan apakah yang mendekatkan kita ke surga? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apakah lagi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, apalagi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kemudian berjuang di jalan Allah. Ini hadisnya. An Ibnillah ibni Mas'udin qala qultu ya Nabiyallah ayyul a'mali aqrabu ilal jannah? Qala as-salatu ala mawaqitiha. Qultu wa madza ya Nabiyallah? Qala birrul walidain. Qultu wa madza ya Nabiyallah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Keberkahan dan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, yaitu salah satu kunci masuk surga, mendapat kedudukan dan derajat yang tinggi di surga. Ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung dari ridha orang tua. Murka Allah juga bergantung kepada murka orang tua. Bagian dari berjuang di jalan Allah, seorang anak yang ikhlas berbakti kepada kedua orang tuanya akan mendapat pahala sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat melebur dosa-dosa besar. Dosa-dosa yang pernah dilakukan seorang anak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ampunan Allah itu merupakan karunia sangat berharga bagi seorang manusia.
Sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hidup kita tenang dan bahagia baik di dunia maupun di surga. Nah, ini ada bentuk berbakti kepada orang tua. Sebenarnya banyak. Salah satunya lemah lembut dalam bertutur kata kepada orang tua. Minimal kalian itu nganggo basa krama ketika matur utawa ketika berkata kepada kedua orang tua. Membantu berbagai pekerjaan rumah sebelum orang tua kalian itu bekerja atau membersihkan apapun, sebaiknya kalian bersihkan terlebih dahulu apa yang dikerjakan oleh orang tua di rumah. Ringan tangan menjalankan perintah orang tua, senantiasa bersikap sopan dan santun, bersikap sabar dan menahan amarah atau menahan marah, memberi hadiah kepada orang tua, tidak menyia-nyiakan kerja keras orang tua, dibelikan kuota ya digunakan untuk belajar, jangan disia-siakan untuk ngegame atau untuk bermain media sosial yang tidak penting. Merawat mereka saat usia semakin renta. Doa anak yang solih untuk orang tua yang telah meninggal. Menjaga silaturahim dengan kerabat ataupun teman orang tua, dan masih banyak lagi bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Orang tuamu adalah mereka yang tulus mencintaimu dan tidak akan pergi meninggalkanmu dengan apapun yang terjadi padamu. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Dari yang mau dengar kah? Kenapa masih ada yang terlambat? Kayla mana? Kayla di mana? Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang... Maaf kak, terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kok lagi? Macet kok! Anu bu, begini bu. Mentong kau Kayla, biang kerok. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Mentong ini, hukum saya bu. Sudah. Jangan lagi ada yang lempar. Kayla duduk kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Betul-betul ini Kayla, Dik. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum bu. Maaf kak, terlambat. Tidak usah banyak alasanmu. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kau berdiri terus di depan. Dede terlambat miseng. Sudah 1 jam lebih Mini Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk ibu.
karena takut dikasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla. Udah terlambat mau kok lagi. Kayla ke depan kok. Kenapa, Bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya kan udah terlambat, Bu, tapi kenapa saya tetap dihukum? Kok enggak masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok enggak masuk? Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan Kak teman-teman, karena gara-gara saya, kalian semua enggak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus keantar ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Suapin makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah. Teringatku hadirmu bunda, manjakanku di kecil dulu. Karena meninggal mamaku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan karena mamaku suruh Kak jadi insinyur, tidak bakalan Kak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua mau lempar Kak. Lemparkan, Mak. Lempar, Mi. Lempar, Mi. Lempar. Saya kira Bu kita menghukum, Kak. Hukum, Mak. Apakah tergetar